merebut semua dan membuat kita akrab dengan kehilangan. Kita semua sedang dalam ujian dengan kadar yang berbeda-beda. Lelah, penat, bosan, itu terlalu retoris untuk ditanyakan. Semua pasti tahu jawabannya seperti apa. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona diharapkan melakukan kontak dengan warga negara Jepang dan warga Australia selama telah menjalani proses karantina selama berikut ini adalah PPKM darurat diperpanjang lagi. PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya. Baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase bor. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu, dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. Di situasi pandemi seperti ini, banyak dari kita yang mulai kehilangan arah, mengalami kegagalan dalam usaha, dikeluarkan dari pekerjaan, gaji yang terpotong, atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali. Banyak teman-teman kita, saudara kita di luar sana yang hanya untuk makan saja susah karena situasi ini. Teman-teman kita tenaga medis harus bekerja siang dan malam menangani pasien COVID-19. Jadi tugas saya setiap hari, saya melakukan perawatan seperti memeriksa tanda-tanda vital, memberikan makan, memberikan terapi obat, dan memang menjaga kesehatan mental pasien memang tugas kami seperti itu. Dan sementara itu, banyak kerabat kita, saudara kita, teman-teman kita saat ini sedang berjuang untuk sembuh dan selamat dari virus ini. Hampir 2 tahun kita dalam situasi yang serba keterlaluan ini, merebut semua dan membuat kita akrab dengan kehilangan kehidupan normal, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan orang-orang yang kita sayang. Dan hampir 2 tahun juga kita sudah berjuang hebat melawan rasa takut, melawan rasa panik, cemas, dan kesal dengan situasi pandemi ini. Kita semua sedang dalam ujian dengan kadar yang berbeda-beda. Sebagai manusia biasa, pasti kita ingin berkeluh kesah, menanyakan kapan ini semua akan berakhir. Tapi ada yang harus kita ingat, Tuhan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Allah mengatakan tidak mungkin ditetapkan ujian kehidupan kecuali orang itu sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak mungkin menitipkan ujian kecuali pada hamba yang sanggup memikulnya. Yang itu berarti Tuhan masih ingin melihat kita berjuang, berusaha untuk segera menyelesaikan ujian pandemi ini. Kita memang tidak tahu batasannya seperti apa. Tetaplah bersabar dan berusaha. Jangan menyerah dengan membuat asumsi pribadi dengan pembuktian situasi yang memang sulit ini. Kita semua udah capek, pusing, kecewa, sedih, bahkan berduka karena kehilangan, karena keadaan, karena situasi dan kondisi sekarang ini yang memang gak baik-baik aja. Capek,
pusing karena kebijakan masalah sekolah, pembelajaran dan pendidikan yang berubah-ubah, pusing karena masalah keuangan, biaya pendidikan, sampai dengan urusan pekerjaan. Belum lagi kita yang punya tanggungan cicilan bulanan, lelah, pusing dengan PSBB, PPKM, dan kebijakan-kebijakan lain yang tujuan utamanya memang untuk menekan angka kematian dan penularan COVID-19. Kecewa karena aktivitas yang serba dibatasi, nggak boleh datang atau buat acara-acara yang sifatnya menghibur orang banyak. Kecewa karena kehilangan pelanggan yang biasanya makan atau beli dagangan kita. Kecewa karena kehilangan pekerjaan, di PHK perusahaan karena situasi yang memang sulit ini. Sedih, berduka karena kehilangan orang-orang yang kita sayang, keluarga, kerabat, teman dekat yang pergi meninggalkan dunia ini karena virus corona. Pandemi COVID-19 ini memang mengakibatkan krisis yang belum pernah kita alami sebelumnya. Krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis pangan, bahkan ada yang bilang kita mulai krisis akhlak. Lelah, penat, bosan, itu terlalu retoris untuk ditanyakan. Semua pasti tahu jawabannya seperti apa. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa bersabar dan terus berusaha, berjuang bersama-sama untuk segera keluar dan mengakhiri pandemi ini. Di situasi seperti ini, nggak ada pilihan lain selain taat dengan aturan-aturan protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dan di saat yang bersamaan, kita juga harus bersabar, berusaha dan berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Bahwasanya kita mampu melewati semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara yang sudah dikaji dengan dalam oleh para tim medis, dikaji dengan dalam oleh pemerintah, kemudian tidak lepas dikaji dengan dalam oleh para majelis ulama Indonesia, mengkajinya lebih dalam sehingga kita tinggal mengikuti instruksi dari mereka. Bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Fa'illam yusibahu, ketika orang yang beriman diberikan fa'in asabathu, ketika diberikan sesuatu yang tidak disukainya, mereka bersabar. Ketika dikasih sesuatu yang disukainya, maka syukra gitu, mereka bersyukur. Jadi cuma dua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian membuat dia bersabar, atau diberikan sesuatu membuat mereka bersyukur. Kata guru ngaji dulu, sabar adalah bagian dari iman. Dan sebagai orang yang beriman, kita juga harus taat dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan. Selama aturan itu tidak melanggar syariat agama, kita wajib dan harus menaatinya. Toh aturan-aturan itu juga dibuat untuk kemaslahatan banyak orang. Yang terakhir, tetap jaga kesehatan. Ingat pesan ibu, pakai maskermu. Saya JP Sindikat. Salam.